Jadi ya orang Indo lawan orang Indo, jadi nggak jelas nih mana musuh, mana lawan, mana teman, mana bukan gitu. Hai semuanya, kali ini kita bakal mengulas salah satu babak kelam dalam sejarah Indonesia yang mungkin kamu belum pernah dengar, apalagi di sekolah, yaitu masa bersiap. Yuk, kita bakal membahas tragedi secara detail. Kenapa kita nggak pernah ngedenger masa bersiap ini dalam pelajaran buku sekolah sih? Dan kenapa sejarah ini seakan disembunyiin? Kita bakal mengupas habis di Perah. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan masa bersiap? Nih, jadi masa bersiap itu adalah periode singkat tapi sangat berdarah dalam sejarah Indonesia yang berlangsung setelah proklamasi kemerdekaan. Kira-kira antara Agustus 1945 sampai pertengahan 1946. Masa bersiap ini sebenarnya adalah istilah yang digunakan orang-orang Belanda buat nyebut periode kekerasan terhadap orang-orang Eropa selama Revolusi Nasional di Indonesia. Nih, masa bersiap ini secara umum dimotori oleh orang-orang pro-Republik Indonesia yang mengatasnamakan diri mereka sebagai pemuda atau pelopor. Dan para pemuda tersebut itu kerap suka menyerukan kata siap gitu, sembari mengangkat senjata. Ketika melihat orang-orang kolonialisme masuk ke wilayah mereka. Nah, karena itu Belanda menyebut periode Revolusi Nasional Indonesia ini dengan istilah bersiap. Gitulah kenapa dinamain masa bersiap. Nah, saat itu Indonesia baru aja memproklamasikan kemerdekaan dari penjajah Jepang. Tapi sayangnya Belanda nggak mau nyerah gitu aja. Belanda lewat operasi NICA, yaitu Netherlands Indies Civil Administration, berusaha menguasai Indonesia lagi gitu dengan bantuan sekutu yang sebagian besar terdiri dari pasukan Inggris. Nah, di tengah transisi kekuasaan ini ya kan, kekacauan mulai deh terjadi. Jadi banyak dari kelompok milisi Indonesia, terutama pemuda yang ngerasa perlu bertindak, mereka siap mati-matian untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru aja diproklamasikan. Tapi masalahnya, nggak semua kekerasan itu terarah pada Belanda atau sekutu. Sebagian besar kekerasan ini justru terjadi antara sesama penduduk Indonesia gitu, dan banyak dari korban itu adalah warga sipil yang dianggap sebagai kolaborator penjajah. Ada termasuk juga orang Indonesia Belanda, etnis Tionghoa, dan orang Maluku, dan sesama orang Indonesia lainnya. Jadi mereka itu dituding kolonialisme. Bahkan disebutkan bahwa sekitar 3.500 hingga 20.000 orang terbunuh dalam kerusuhan, kekacauan, serta penjarahan yang terjadi selama masa bersiap ini. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa sih kekacauan seperti ini bisa terjadi gitu? Nih, coba kalian bayangin ya, kondisi Indonesia saat itu kan
Proklamasi itu sudah dikumandangkan, tapi belum ada stabilitas politik. Pemerintahannya juga belum kokoh dan belum ada pasukan keamanan yang terorganisir. Jadi pas Jepang menyerah sama sekutu di Perang Dunia Kedua, mereka langsung aja gitu ninggalin kekosongan kekuasaan di Indonesia. Mereka udah nggak lagi memerintah dengan tangan besi seperti sebelumnya gitu. Sementara itu, ngelihat Jepang kehilangan kendali, pasukan Belanda bersama tentara sekutu mulai tuh berdatangan buat ngambil alih kendali di Indonesia. Nah, dalam situasi seperti ini, pemuda-pemuda Indonesia, mereka intinya mulai tuh membentuk milisi-milisi lokal. Mereka langsung tuh bertindak cepat untuk mengambil alih fasilitas-fasilitas publik, kayak kantor pemerintahan, gudang senjata yang ditinggalin sama Jepang. Ya karena nggak ada yang ngambil kendali, ya udah tindakan ini seringkali berubah menjadi kekerasan yang brutal gitu. Jadi siapa aja yang dianggap sebagai ancaman terhadap kemerdekaan bisa jadi target. Tapi ya kembali lagi terkadang salah juga. Jadi pas itu tuh kelompok Indo-Belanda, Tionghoa, dan Maluku malah sering dilihat sebagai musuh karena dianggap berhubungan dengan penjajah. Meskipun sebenarnya kebanyakan dari mereka itu nggak tahu apa-apa, kesian kan? Dan mereka juga nggak salah apa-apa. Jadi kayak apa ya, membabi buta aja. Gitu. Nah, di sini nih kita sampai pada salah satu bagian tergelap dari masa bersiap ini. Jadi kekerasan itu banyak tuh meledak di banyak kota besar di Indonesia. Kayak contohnya di Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan, pemuda-pemuda Indonesia ini yang tergabung dalam berbagai milisi ini mulai melakukan aksi penyerangannya, pembakaran, dan pembunuhan massal terhadap orang-orang yang mereka anggap bersekutu dengan penjajah gitu. Walaupun sekali lagi banyak banget dari mereka yang nggak salah apa-apa dan mereka juga nggak ada buktinya kalau misalkan orang-orang itu adalah orang yang bersalah gitu. Dan akhirnya apa? Banyak di antara korban-korban warga Indo-Belanda dan Tionghoa dan juga warga Maluku banyak jadi korban di sini. Salah satu contoh terkenal adalah insiden di Surabaya pada akhir 1945. Jadi saat itu suasana di Surabaya ini bener-bener kacau. Pasukan Inggris yang datang niatnya buat ngelucutin tentara Jepang malah bentrok sama rakyat Indonesia. Pertempuran Surabaya yang mungkin sekarang dianggap sangat heroik gitu ya buat Indonesia, tapi di balik itu banyak tuh kekerasan-kekerasan yang nggak kalah brutal yang nargetin warga sipil juga. Jadi ini bukan sekedar perang antara tentara Indonesia sama sekutu gitu, tapi ini juga kekacauan sosial yang melibatkan berbagai kelompok milisi. Jadi ya orang Indo lawan orang Indo, jadi nggak jelas nih mana musuh, mana lawan, mana teman, mana bukan gitu. Salah satu tragedi terjadi juga yang parah itu di Jawa Barat, khususnya di Bandung. Di sana terjadi peristiwa yang disebut sebagai Bandung Lautan Api, di mana ribuan rumah dibakar dan ribuan orang mengungsi akibat serangan milisi ini gitu. Dan peristiwa ini juga sering dilihat sebagai tindakan patriotik gitu ya dalam mempertahankan kemerdekaan, tapi ya jangan salah, banyak juga nih warga sipil saat itu di Bandung yang tidak bersalah yang menjadi korban dalam kerusuhan tersebut. Yang lebih sedih lagi adalah banyak orang yang menjadi korban bukan karena mereka memang terlibat dengan Belanda, melainkan karena mereka nggak sesuai dengan gambaran orang pribumi atau ya fisiknya dianggap asing. Contohnya kayak ras Tionghoa atau Indo-Belanda. Padahal mereka nggak tahu apa-apa ya, mereka lahir di sini gitu. Sekarang, kenapa ya tragedi sebesar ini enggak diajarin di sekolah? Nah, ini apa ya? Karena ini punya beberapa alasan sih sebenarnya. Jadi yang pertama adalah yang namanya narasi nasional. Setelah kemerdekaan, pemerintah itu kan harus fokus ngebangun identitas bangsa
ya kan? Cerita yang disampaikan jadi lebih fokus ke keperjuangan heroik, kayak pertempuran sama Belanda dan sekutu daripada kekacauan di dalam negeri gitu. Jadi cerita heroik ini dianggap lebih bisa memupuk rasa nasionalisme gitu. Dan yang kedua alasannya adalah karena ada soal sensitivitas etnis pada masa bersiap ini yang melibatkan kekerasan terhadap kelompok-kelompok minoritas seperti Indo-Belanda dan Tionghoa. Jadi ngebahas ini secara terbuka bisa bikin luka lama terbuka lagi gitu loh. Apalagi di negara yang majemuk kayak Indonesia. Yang ketiga, kurangnya dokumentasi sih. Jadi banyak kejadian di masa bersiap ini memang nggak tercatat dengan baik, terutama di Indonesia. Kebanyakan dokumentasi ini justru berasal dari Belanda karena korban yang banyaknya itu dari Belanda gitu. Dan yang terakhir mungkin pemerintah ya nggak mau gitu loh memperkeruh hubungan sama Belanda. Jadi meskipun hubungan Belanda udah membaik, topik masa bersiap ini masih dianggap sensitif gitu. Masa bersiap ini harusnya menjadi pengingat bahwa kita ini hidup di negara yang beragam dan persatuan itu harus dijaga dengan sikap saling menghormati. Dan kita harus belajar dari sejarah ini bahwa perjuangan buat kemerdekaan harus diiringi dengan rasa kemanusiaan. Kekerasan terhadap kelompok yang dianggap asing itu cuman akan memecah belah kita. Anjay. Oke, segitu aja updatean dari aku kali ini. Semoga itu membantu. Semoga kalian terhibur. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Anyway, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See you guys in the next episode. Dadah!